berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh berikan salam di kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, mau meninggikan Tuhan sebab Tuhan kita luar biasa. Mari satu hati kita berdoa. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebab Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami boleh merasakan dan menikmati penyertaan pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Mari yang siap memuji, menyembah Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan kita yang hebat, dahsyat, luar biasa. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
bersama katakan ku sembah. Selama-lamanya kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Allah di hidupku tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap As the church sama-sama satu suara katakan, ku sembah Engkau. Engkau Tuhan dan Raja kami, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya. Katakan tiada yang lain Tuhan. Yes, amin. Hanya Kau Tuhan. Oh, selama-lamanya tetap Engkau Allah atas kami Tuhan. Walau dunia semua
Allah dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Di tempat ini kami mengangkat suara kami, memuji, meninggikan Engkau. Di tempat ini Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ya Rabba syara rabba ya rabba ya rabba. Ya Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Tuhan Allah dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Hati kami, mulut kami mau terus memuji, memuliakan Engkau. Sebab kami kagum akan Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Ya Rabba syara laba takara laba ya rabba. Mari Bapak Ibu, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tinggikan Dia. Yes Lord, haleluya. I stand in awe of You. I stand in awe of You. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of You. Best the church say, I stand. Yes, Lord. Kami kagum Engkau Tuhan. Kami kagum Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Yes. Oh You bersama surga. Berdiri di tempat ini memuji menyembah Engkau Tuhan, mengangkat tangan kami, membawa suara kami. Yes, amen. We love You, I stand, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat pujian bagi-Mu. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Holy God, yeah, amen. My praise, I stand in awe of You. Boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama serukan I stand.
pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan lagi amin. Sebab Tuhan kita pembela kita, Tuhan sumber kekuatan kita. Come on, puji Dia, haleluya. Yeah. Mari bertepuk tangan bersama-sama, boleh yuk. Yes, haleluya. Oh. Katakan lagu ini. Yes. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Yang percaya boleh katakan. Yeah. Rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji, katakan Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang katakan lagi yo. pemenang, katakan yeay. Haleluya, sebab kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya. Ya, haleluya, sama-sama tepuk tangan dibagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang beriman katakan, ku hidup karena percaya Kau berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Menyanyikan dengan iman-Mu, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, sebab seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang
Saya ingin mengajak kita semua untuk memakai waktu ini untuk teduh di hadapan Tuhan. Percaya bahwa kuasa Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita yang luar biasa. Semua itu dianugerahkan untuk semua manusia yang datang kepadanya. Dan hari ini pun, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau pakai setiap seluruh kehidupan kami. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin firman Tuhan yang akan diberitakan ini pun mampu memberkati setiap kami. Kami membawa pesan yang berharga dari Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, supaya firman yang disampaikan ini mampu memberikan rema yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Berkuasalah, berfirmanlah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali saya berada di tempat ini untuk pertama kalinya. Terima kasih untuk kepercayaan dari tim gembala yang ada di tempat ini. Tuhan juga memberkati setiap pelayanan yang ada. Dan saya juga menyampaikan salam sayang dari Bapak Ketua Umum Sinode GBT. Ya, semoga kita bisa bersekutu bersama, semakin membangun relasi yang baik antara satu sama lain. Dan biarlah pagi hari ini kita juga diberkati melalui firman Tuhan. Saya akan memberikan sebuah tema yang mungkin kita bisa renungkan. Kalau mungkin itu fontnya ada yang tidak pas, mungkin bisa langsung diubah aja biar enak kelihatannya ya. Karena mungkin beda ini. Celah dari perbuatan baik. Kita buka bersama-sama di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10. Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10, kemudian dilanjutkan kembali di Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kemudian Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua tahu air ya. Air yang tenang, kalau kita tiba-tiba cemplungkan atau lemparkan batu ke dalamnya, pasti akan menimbulkan yang namanya ripple effect. Ya, ripple effect ini kita bisa temukan, kalau mungkin sulit ditemukan bisa ketemu di kamar mandi kita. Nah, isi air yang banyak sampai full, terus coba cemplungkan sabun, plung, nah begitu ya, langsung akan kelihatan itu ripple effect-nya. Bapak Ibu, kita sebagai manusia diciptakan untuk bisa berdampak, diciptakan untuk bisa punya manfaat. Betul ya Bapak Ibu ya? Diciptakan untuk bisa melihat sekitarnya. Melihat sekitar kita ini apakah kita mampu menjadi berkat untuk mereka. Hidup manusia ini harus justru punya yang namanya ripple effect tadi. Nah, orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan memunculkan ripple effect atau dampak bagi sekitarnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan kita belajar tentang bagaimana sebenarnya
ketika kita punya ripple effect, kita bisa berbuat baik buat orang lain. Nah, kalau kita mau meneliti lebih banyak lagi ya, berbuat baik itu sebenarnya apa sih? Ya, yang terjadi di dunia kita sekarang ini adalah ketika orang berbuat baik, tangan kanannya memberi, ya, tangan kirinya Instastory. Betul ya? Tangan kanan ngasih, tapi tangan kirinya tuh selalu begini. Betul ya? Kebalik. Nah, contohnya ini, saya kasih HP ke orang, tapi HP kita ini ada satu lagi. Wah. Atau mungkin ada orang lain yang jadi kameramennya. Wah, begitu ya. Memperagakan semua kebaikan-kebaikan kita supaya dilihat orang. Itu adalah tujuan utama kebanyakan manusia. Wah, biasanya kalau orang ngasih terus ada sesuatu yang enggak beres gitu ya, yang dikomplain biasanya apa? Barangnya atau mungkin sikapnya orangnya, ya kan? Enggak pernah orang terus tiba-tiba ngomong terima kasih begitu ya. Kalau sudah ada celahnya langsung ngomel. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Itu yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita, dan orang lebih banyak memilih aku ini baik loh sebenarnya, cuma enggak kelihatan aja. Makanya saya kamerain, videoin dan seterusnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita melihat di bagian Yakobus 3 ayat yang ke-17. Ya, Yakobus 3 ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kira-kira untuk orang-orang yang tangan kanannya memberi, tangan kiri Instastory, apakah mereka ini punya hati yang murni untuk memberi? Saya yakin jawabannya belum tentu. Ya, karena untuk bisa mengukur hal ini sebenarnya kita harus kembali ke firman Tuhan ngomong apa? Orang bisa berbuat baik, orang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa baiknya. Bahkan orang Kristen kalah ya kalau mau ngomong kebaikannya orang yang di luar Kristen. Orang yang belum percaya Tuhan mungkin lebih baik mereka bekerja lebih baik, ngasih orang lebih baik, perhatian sama orang juga lebih baik, betul ya? Tapi orang Kristen sendiri bagaimana? Yang gampang malah nggak dikerjakan, yang seharusnya hatinya saja dilihat murni, yang harus ada itu kita murni untuk memberi orang, itu juga murni, itu sudah harus menjadi sebuah kebiasaan gaya hidup kita, lifestyle kita, murni untuk memberi, murni untuk mengasihi. Itu harus bisa menjadi lifestyle yang baik buat kita. Tapi yang terjadi malah sebaliknya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat di dalam Matius 3 ayat ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengaku bertobat, mengaku Yesus adalah juru selamat kita secara pribadi, hasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita, sesuai dengan pengakuan kita tentang salib Kristus yang sudah mati buat kita, tetapi kemudian hidup kita masih kacau balau, masih cawe-cawe. Orang Jawa ngomongnya cawe-cawe, kalau orang sini mungkin ngomongnya ya ikut campur tangan kehidupan yang lama, padahal kita sudah punya kehidupan yang baru di sini. Kita masih melihat ke belakang, kita masih kepingin jadi istri Lot, betul ya? Istri Lot, apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seseorang yang bertobat memberikan dampak. Orang yang percaya Tuhan, yang percaya akan salib Kristus, dia memberi dampak
dalam dirinya untuk sekitarnya. Itu sederhana sebenarnya ya. Tinggal bagaimana kita ini bisa melakukan atau tidak. Kadang-kadang untuk melakukan itu kita malah merasa kayak, oh udahlah Tuhan, capek Tuhan. Saya sudah banyak pekerjaan. Saya bukan orang nganggur. Betul ya? Saya sudah terlalu sibuk Tuhan. Untuk memperhatikan orang lain itu sepertinya, udahlah nanti aja ya. Apakah seperti ini kehidupan kita Bapak Ibu? Pada saat kita mungkin dipaksa untuk menjadi lebih sebagai orang yang percaya, kita malah menomorduakan kasih yang sebenarnya Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma untuk kita. Kenapa kita tidak langsung memberikan juga kepada mereka begitu? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11 ya. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11, saudara yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Wah ini ya, ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita harus pahami Bapak Ibu. Kalau dia meniru dunia, meniru setiap pergolakan dunia yang ada di sekitar kita begitu ya. Kalau mereka berbuat jahat kita ngikut. Kalau mereka sedang memaki orang kita ngikut. Nah, gitu ya. Kalau mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kita juga ngikut. Bukan berasal dari Allah Bapak Ibu. Ayat ini ngomong dengan jelas ya Bapak Ibu. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah. Artinya kalau kita masih ikut campur dengan kehidupan yang lama, kita tidak akan pernah melihat Allah sampai kapanpun. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya, bertemu dengan setiap kita yang percaya, punya kehidupan yang baru dimenangkan oleh Tuhan, itu pasti akan dipertemukan kembali dengan Tuhan. Tetapi kalau kita masih ikut campur sama kehidupan yang lama, tidak akan pernah kita melihat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua di tempat ini, saya sendiri dan saudara, ketika masih muda, banyak sekali mungkin dari antara kita masih membutuhkan yang namanya pengakuan diri, betul ya? Kita butuh diakui oleh orang, kita butuh diterima oleh sekitar kita butuh diterima di komunitas kita. Tapi pernah ingat enggak Bapak Ibu, bahwa kita sebenarnya diterima oleh Tuhan? Kita diterima oleh Tuhan lewat keterbatasan kita. Ada kelemahan-kelemahan kita yang membuat kita ini seolah-olah tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan terima loh. Tapi Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa menerima kasih karunia Tuhan itu. Dan Tuhan Allah kita mengakui kita sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan baik. Kalau hari ini kita dikatakan mampu melakukan perbuatan baik, kenapa kita enggak lakukan itu sebagai gaya hidup kita? Dan pertanyaannya mungkin yang akan bisa kita renungkan bersama, bagaimana terus kemudian kita melakukan perbuatan baik, apa sikap kita yang seharusnya dalam melakukan tindakan perbuatan baik itu. Perbuatan baik itu harus dilakukan secara terus-menerus ya. Secara terus-menerus sebagai poin pertama saya hari ini. Kalau kita melihat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya.
menunggu adalah sesuatu yang membosankan, betul? Kita nunggu istri lagi belanja di supermarket, kita nunggu di mobil. Aduh lama sekali, apa aja yang dilihat gitu. Salahnya nunggu di mobil, ya kan? Betul ya? Ikut sama istri, ikut belanja supaya kamu enggak nunggu kelamaan begitu kan? Nunggu kalau sudah ketemu sama teman lama misalnya. Wah kita sudah on time nih jam 1, janji jam 1. Teman kita datang jam 2, setengah 3. Muka kita sudah kusut. Nunggu, gara-gara nunggu yang lama seperti itu kita langsung bete. Betul ya? Kita langsung gak enak hati. Begitu temannya datang dengan sukacita, kita nunggu dengan duka cita. Wah itu yang terjadi Bapak Ibu. Semua orang gak suka menunggu. Saya pun juga mengalami proses yang sama ya. Saya kira setiap kita manusia ini juga mengalami proses yang sama ketika kita menunggu. Ada waktunya kita harus bersabar, ada waktunya kita harus sadar bahwa kita ini dikasih jawaban sama Tuhan itu tidak mungkin. Atau dikasih jawaban sama Tuhan itu tunggu aja, nanti begitu. Ya. Tapi pada intinya Bapak Ibu, pada saat kita menunggu, kita pasti berusaha untuk ya mengerjakan sesuatu begitu. Scrolling TikTok misalnya, scrolling Instagram, scrolling apalagi X, scrolling Facebook kalau yang main Facebook, scrolling Friendster, waduh itu udah jadul banget ya, terlalu lama sepertinya. Scrolling apalagi, sesuatu yang bisa di-scrolling. Semua yang kita lihat di HP kita, meskipun kita mungkin enggak tahu mau mencet apa, ya udahlah geser-geser halaman HP-nya aja begitu. Mungkin. Sampai akhirnya perbuatan kita ini menjadi sesuatu yang membosankan. Kita enggak tahu lagi mau ngapain gara-gara menunggu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini mengatakan tetapi saudara apabila sudah datang waktunya, ya, ada di dalam ayat ini, karena ayat ini juga memberikan pengertian buat kita bahwa sebenarnya manusia itu kebanyakan nggak sabar. Apalagi ketika mereka melakukan perbuatan baik yang secara terus menerus, mereka kira ini adalah sesuatu yang ini benar nggak dari Tuhan. Kadang-kadang seperti itu ya, memberikan sesuatu yang baik untuk orang, tapi kok kita sendiri merasa nggak yakin itu adalah sebuah kebaikan. Sampai akhirnya kita ragu, loh ini benar nggak dari Tuhan? Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Nah rasanya sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu lebih baik disegerakan aja, kita menuai. Ya. Apalagi kalau sudah kaitannya sama harta. Wah itu ya. Sudah kaitannya sama finansial. Ngomongnya berkat dari Tuhan, tapi ternyata sebenarnya berkat itu enggak cuma finansial. Berkat itu enggak cuma uang, enggak cuma sesuatu yang kita bisa dapatkan. Berkat itu ketika kita sudah bangun dari tidur kita masih bisa bernafas, itu berkat Bapak Ibu. Ketika kita masih bisa berdiri dengan kaki yang enggak sakit ketika bangun dari tidur, dari kasur, dari tempat tidur kita. Biasanya kalau orang lama tidur ya, terus bangun, kaki menapakkan di lantai, nah sudah mulai sakit-sakit, itu adalah tanda asam urat, high kolesterol, dan saya pernah merasakan itu Bapak Ibu ya. Tapi enggak mau kita akan terus-menerus seperti ini. Kita enggak mau merasakan hal yang tidak menyenangkan seperti ini. Kalau bisa disegerakan aja Tuhan. Kepingin dapat berkatnya aja. Kepingin dapat sesuatu yang membuat kita ini lega. Wah, memang uang kita butuhkan, betul. Tapi bukan berarti uang itu adalah
segalanya. Itu yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Karena semua yang kita dapatkan ini mungkin adalah berkat jasmani, itu semua bisa hilang Bapak Ibu. Berkat jasmani yang kita punya, bahkan kesehatan kita sekalipun, kita masih hidup di dalam daging ini, masih bisa sakit, masih bisa berdosa, itu semua bisa hilang. Apa yang gak bisa hilang kemudian? Berkat yang tidak bisa hilang, berkat yang kekal itu apa? Ketika kita berada di dalam dunia ini masih perhatian yang namanya firman Tuhan. Berkat rohani kita, menguatkan hati kita, itu adalah berkat yang tidak bisa hilang. Berkat yang kekal sampai selama-lamanya dan Tuhan masih berkenan atasnya. Itu yang seharusnya ada dalam cara berpikir kita, harusnya ada dalam hati kita. Sehingga kita tidak lagi mikir-mikir sesuatu yang memperkaya, membuat diri kita nyaman. Kalau mau ngomong nyaman Bapak Ibu ya, kursi di sini jauh lebih nyaman loh ya. Mungkin Pak Budi nanti kalau sudah ada tempat yang baru bisa dikasih kursi yang atosan Pak, yang agak keras ya. Karena kalau sudah di tempat kursi ini begitu duduk tuh langsung tidur biasanya. Karena terlalu nyaman. Bercanda loh ya Pak Budi. Kalau mau yang seperti ini juga gak apa-apa ya. Tuhan tetap memberkati kita. Ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau melakukan perbuatan baik itu secara terus-menerus, jangan sampai ada kejenuhan di dalamnya. Kalau kita sudah mulai merasa jenuh, kita kembali kepada siapa sebenarnya yang telah memberikan kebaikan pertama kali untuk kita. Kembali mengingat siapa pemberi kebaikan pertama kali, itu membuat kita bisa long last sampai akhir, sampai Tuhan datang. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin kita semua di tempat ini juga rindu untuk melakukan perbuatan baik. Saya yakin kita semua di tempat ini juga kepingin bagaimana sih supaya bisa long last. Itu tadi. Kalau kita sudah mulai merasa jenuh, sudah merasa bosan, sudah mulai gak enak, ingat dulu saya diselamatkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, diselamatkan oleh salib Kristus. Itu semua karena kebaikannya Tuhan yang tidak pernah terkira, tidak pernah terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Betul ya? Ini adalah sesuatu ungkapan yang ditunjukkan oleh setiap umat manusia. Bahwa Tuhan itu baik buat mereka. Baik buat bangsa Israel yang tegar tengkuk. Baik buat kita yang juga sering kali ngomel. Baik buat kita yang mungkin jenuh, bosan melakukan perbuatan baik. Dia tetap baik buat kita. Kebaikannya tidak pernah tergagalkan oleh apapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu ketika kita mulai bosan, mulai gak enak, ingat kebaikan Tuhan. Supaya kebaikan yang kita lakukan ini bisa menyerupai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun kita tidak akan pernah sesempurna Tuhan melakukan kebaikan. Tapi milikilah gaya hidup memberikan kebaikan untuk semua orang. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Slide berikutnya. Manusia hanya perlu melakukan apa yang menjadi tugasnya selama ada di dunia ini. Dan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, hanya perlu melakukan tugas kita selama kita masih bisa bernafas. Yaitu berbuat baik. Ya, kita nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ya Bapak Ibu. Untuk menunggu, untuk melakukan sesuatu. Tentu saja untuk bisa punya kesempatan itu, kita harus bisa hati yang murni, punya hati yang murni di dalam Tuhan. Ada anjing peliharaan,
slide berikutnya ya, anjing peliharaan yang di rumah. Nah, ini ya. Ini namanya Maru. Kenapa Maru? Karena mangan turu. Dia makan dan tidur, ngemis-ngemis sama tuannya juga karena lapar begitu ya. Dikasih makan, sudah makan, tidur begitu. Ya, Maru. Maru ini kita sempat ngajarin dia beberapa trik ya. Seperti Maru sit, Maru duduk. Maru shake hand, Maru langsung shake hand. Terus kemudian ada satu juga, Maru wait. Wah, disuruh nunggu ini. Karena di depannya ada treat, ada ininya, ada makanannya begitu. Jadi kita iming-iming dulu istilahnya begitu ya. Ayo, ini ya, kalau kamu wait, setelah kita bilang go, baru dia mau jalan. Jadi kita ngitung seberapapun banyaknya, 1, 2, 3, sampai 100 sekalipun, sampai 1000 sekalipun, kalau dia enggak dengar kata go, dia enggak jalan. Sing kesel sing ngitung. Wah ya. Yang capek itu yang ngitung ya Bapak Ibu. Tapi dia juga capek pasti. Aduh, nunggu lagi. Kalau lihat tingkahnya itu selalu macam-macam. Begitu sudah Maru, wait. Dia itu langsung, kalau dalam bahasa Jawa itu ndelosor ya. Biasanya kalau duduk kan sopan ya, wah duduknya kayak gini, persis kayak yang di foto ini, duduk. Tapi kalau udah wait, dia berusaha untuk lemes gitu aja ya, menyantaikan diri seperti itu. Sampai kita bilang go, dia baru makan makanannya. Bapak Ibu, menunggu dengan sabar ketika kita melakukan sesuatu itu harus menjadi sebuah kebiasaan kita. Bukan karena ketika kita disuruh kita baru melakukan. Kalau Maru ini ya hikmatnya itu sebagai hikmat seperti anjing saja. Kita kan punya hikmat jauh lebih dari anjing. Betul ya Bapak Ibu? Jadi kita nggak akan perlu disuruh untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Kalau anjing masih disuruh, kita nggak perlu disuruh. Karena kita punya hati. Kita punya hikmat untuk bisa berpikir. Kita punya sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh anjing ini. Oleh Maru. Belakangan ada VV lagi ya, namanya VV, imut-imut kecil. Kalau mungkin Bulian mana Bulian? Oh Bulian nggak di sini tadi saya lihat. Nah kalau Bulian sebagai admin di tempat ini juga lihat profile picture saya itu adalah anjing VV lagi, satu lagi. Nah, itu lebih ndablek lagi ya, lebih kecil soalnya ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja kita mau melakukan setiap perbuatan baik ini tanpa disuruh. Oleh sebab itu, lakukan perbuatan baik secara terus-menerus dengan sabar. Enggak ada kata lain. Sabar melakukan perbuatan baik. Bukan untuk memuaskan diri kita, bukan untuk itu tadi, kanan memberi, kiri instastory, bukan. Bahkan orang-orang yang jauh lebih baik dari kita mungkin mereka memberi itu tanpa diketahui namanya. Itu jauh lebih baik supaya kita ini tidak tergoda akan hal-hal yang demikian. Wah, disanjung tinggi, dipuja-puja. Kita ini sama ranta Bapak Ibu. Sama-sama makan nasi, yang satu mungkin nasi putih, satu nasi merah, nasi coklat, nasi hitam lagi ya. Sekarang ada nasi hitam ya. Sama-sama makan, sama-sama punya hikmat, sama-sama punya akal budi, tinggal kita bagaimana lebih baik melakukan semua itu dengan kesungguhan hati, dengan kemurnian diri kita atau tidak.
Sehingga kebaikan yang kita lakukan ini akan terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan kalau kita melakukan itu semua dengan sabar. Yang kedua, lakukan selama masih ada kesempatan. Slide berikutnya boleh? Lakukan selama masih ada kesempatan. Di ayat yang ke-10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bukan berarti gak boleh kita berbuat baik kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Tetapi yang ayat ini tekankan adalah ketika kita ada di lingkungan kita sendiri ini, komunitas kita, apakah kita bisa berbuat baik juga buat mereka, begitu. Kita nggak mau ternyata di dalam sebuah gereja ada orang-orang yang masih kekurangan, tetapi kita lebih memikirkan siapa yang di luar sana yang lebih membutuhkan. Padahal di gereja sendiri masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, kopi. Siapa di sini yang suka ngopi? Kopi hitam, kopi latte, ya, kopi cafe latte begitu ya, atau kopi espresso, kopi apapun itu. Siapa yang suka Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Wah, rata-rata lah ya. Yang di depan aja. Yang di belakang tidak ada sepertinya. Tapi kalau kita suka kopi, biasanya kita ini, nah kalau di Malang ya, di Malang itu banyak sekali kafe baru. Bertebaran di mana-mana. Jalan berapa ratus meter ada kafe. Jalan lagi ada kafe. Entah itu yang besar ataupun yang sudah ternama ataupun yang masih baru buka begitu ya. Jalan lagi kafe lagi. Jalan lagi kafe lagi. Terus akhirnya karena saya sendiri tidak punya cukup waktu untuk nyobain semuanya, ya udah ya tertentu aja yang kira-kira ya nggak terlalu mahal ya, karena kalau kopi kemahalan juga nggak baik buat kesehatan dompet begitu kan ya. Tapi lebih baik yang cukupan saja. Kadang-kadang malah saya lebih milih yang 20 ribuan, 15 ribu itu kalau sudah bisa ngopi lumayan begitu kan. Nah, saking banyaknya yang ada di Malang, ada tempat-tempat yang mungkin ya biasa. Atau seperti drive-thru begitu. Atau juga ada yang sofanya terus wifi-nya kenceng begitu ya. AC-nya dingin. Terus kemudian menunya juga bervariatif begitu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti itu kan mahal. Ada harganya begitu ya. Ada harga, ada barang. Tapi Bapak Ibu, kita nggak mungkin akan tinggal di kafe itu terus menerus, betul ya? Kalau sudah ketemu yang nyaman, wah sofanya empuk, wifi kencang, 100 Mbps, 150 Mbps, wah. Jadi kita mau download apa aja, mau main game di sana itu bisa, begitu ya. Tapi kita nggak nginep di kafe. Pepatah Jawa mengatakan, urip mung mampir ngombe. Betul ya? Senyaman apapun kafenya, kita cuman mampir untuk minum kopi, kemudian kita pulang. Senyaman apapun sofanya, sedingin apapun AC-nya, sekenceng apapun wifi-nya, kita nggak akan nginep di sana. Karena kita punya rumah. Betul ya? Di dunia ini pun juga sama Bapak Ibu. Kesempatan kita hidup ini sementara. Hidup kita ini hanya sekedar mampir minum kopi, kemudian nanti suatu saat nanti, suatu hari nanti kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ya, yaitu ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu nyaman di dunia, sadari bahwa rumah kita ini bukan di dunia. Rumah kita ini ada di surga.
pengalaman suasana kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kedukaan, tidak ada kehilangan, tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan semua itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman yang tidak lagi membuat kita ini merasa tertekan. Karena kita bersama dengan Tuhan. Dan hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kalau kita masih mempertahankan kehidupan kita yang sementara ini, berarti kita sedang salah tujuan, Bapak Ibu. Jangan salah tujuan, karena ketika kita nanti salah tujuan, kita akan punya dampak yang fatal. Kalau sampai kita lebih berpikir untuk menikmati kenyamanan duniawi, wah berarti artinya cawe-cawe sama dosa. Padahal dunia bukan tempat kita. Saudara, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri? Ada 3 hal yang singkat: bersyukur, fokus pada tujuan, belajar dan berkembang. Ketika kita bersyukur, mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan, itu adalah salah satu cara yang kita bisa lakukan. Ingatlah bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib ini memberikan kita itu kehidupan yang baru. Kita kembali memiliki sebuah privilege, kehormatan yang sebenarnya kita nggak bisa miliki, yang kita nggak bisa raih, tapi Tuhan berikan secara cuma-cuma. Ini yang harus membuat kita ini semakin sadar bahwa kita harus bisa terus-menerus bersyukur. Karena privilege ini nggak bisa kita dapatkan di tempat lain selain daripada Kristus. Ada kesempatan yang kita bisa terima dari Tuhan karena Yesus menggantikan dosa-dosa kita. Bukan kita yang mati, tapi Dia yang mati untuk kita, menebus kita, orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan dalam hidup ini untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, fokus pada tujuan. Setiap kali kita hidup pasti seharusnya kita punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak punya gambaran ke depan mau ngapain. 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain. Masih lama Pastor, masih lama Pak Gembala, saya ya menjalani kehidupan saya apa adanya saja begitu ya. Bukan begitu Bapak Ibu, ketika kita punya fokus dan tujuan yang kita bisa tetapkan di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan kita dari hari ke hari untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita fokuskan lewat tujuan kita. Orang yang fokus pada Tuhan, tujuan hidupnya adalah untuk menyenangkan Tuhan dengan ketulusan hati. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita bisa memberikan semuanya yang kita miliki ini untuk menyenangkan Tuhan dengan ketulusan hati. Tapi kalau enggak fokusnya sama Tuhan, mikir-mikir, kasih persembahan sama Tuhan, ya, kasih persembahan sama Tuhan tuh mikir 500.000, kok kebanyakan ya? 1 juta, kok kebanyakan ya? Disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu jangan artinya nominal itu menjadi sebuah patokan. Orang ngasih 1 juta, orang ngasih 2 juta. Kalau hatinya busuk, buat apa 1 juta itu? Sedangkan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa tersadar bahwa yang harus ada itu adalah kemurnian hati kita. Ketika kita memberi, ketika kita berbuat baik, sudahkah kita murni hati kita? Yang ketiga, belajar dan berkembang. Setiap kita pasti punya pengalaman untuk belajar ya. Bahkan ketika kita sudah berumur sekalipun, belajar itu harus menjadi sebuah kesukaan, senang belajar. Di sini Bapak Ibu siapa yang masih suka belajar?
Ada yang masih suka belajar? Wah, enggak ada yang suka ya. Ada yang masih suka belajar Bapak Ibu. Belajar apapun ini, belajar masak, belajar nyetir, bukan belajar buku-buku pelajaran anak SD, enggak ya Bapak Ibu, enggak, bukan seperti itu. Setiap hari, setiap kehidupan kita dari masa ke masa itu pasti punya fase tertentu yang kita harus belajar, betul ya? Belajar ngertiin orang, belajar apalagi memperhatikan orang, belajar baca mukanya orang. Kadang kalau sedih kita terus tiba-tiba datang dengan penuh bahagia. Haleluya, haleluya. Orang yang sedih ini kayak kagok, betul ya? Loh, aku ini sudah menampilkan muka sedih, tapi temenku gak sadar kalau aku sedih. Wah, ini. Belajar berelasi satu dengan yang lain, belajar mengerti satu sama lain. Dan itu ada ketika kita sering punya persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Ya Bapak Ibu, kalau ayat ini ngomong, di ayat yang ke-10 ini ngomong, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya untuk komunitas kita yang sudah terbentuk di gereja, baiklah itu menjadi sebuah kesukaan buat kita, sukacita ketika kita bertemu sama orang. Kalau mereka sedih, kita langsung nangkep, ya. Maksudnya ini mungkin kepingin diperhatikan. Oh, ayo mau ngobrol sebentar kita bicara dulu 4 mata, gitu. Ada sesuatu kah yang ingin diselesaikan? Ada masalah apa? Man to man, woman to woman, betul ya? Jangan sampai begitu man sama woman jadi satu, ngaco ini ya. Bicara 4 mata lagi, wah berbahaya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap harus menjadi orang yang punya kesukaan untuk belajar. Punya kesukaan untuk mengembangkan diri. Sehingga dengan demikian ketika 3 hal ini kita lakukan, kita bisa memiliki kehidupan yang berdampak. Kita saat ini sudah menyadari bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Hidup di tengah dunia yang sementara, hidup yang benar-benar singkat adanya. Tapi jika dengan kehidupan yang sementara ini ternyata kita hanya melakukan itu dengan sia-sia, artinya kita sedang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kehidupan sementara jangan pernah kita sia-siakan. Kerjakan kehidupan kita dengan lebih baik untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan kesenangan kita lagi, bukan kepuasan diri kita lagi, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Gereja yang bagus, tapi kalau ternyata orang-orangnya punya hati yang tidak berkenan, apakah Tuhan berkenan? Tentu saja tidak. Gereja mau bagus, mau jelek, mau ada tempat atau enggak ada tempat, mau dimanapun, mau di desa ataupun di kota, tapi kalau berangkat dari hati yang busuk, gereja tidak akan pernah dikenan oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita berada di tempat ini pun, asalkan kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Enggak cuma jasmani kita ya, tetapi yang jelas adalah sebuah berkat rohani yang kita bisa nikmati. Ketika kita pulang mungkin kita enggak kenyang secara jasmani, mungkin kita enggak dapat makan juga ya, enggak apa-apa. Tapi yang mengenyangkan kita adalah kerohanian yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Supaya pada saat kita keluar dari gereja kita sudah langsung yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan juga memberikan kita berkat rohani itu. Sehingga kemanapun kita pergi kita selalu berpikir sesuatu yang baik.
berpikir sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi keluar kata-kata kasar begitu ya. Tidak lagi keluar tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Justru melakukan sesuatu yang baik. Jadi ketika kita sudah keluar dari tempat ini, tiba-tiba mobil kita atau kendaraan kita dipotong sama orang. Tantangan ini buat kita semua. Apakah kita akan memberkati orang itu? Atau malah justru yang keluar adalah kebun binatang. Wah, dididit. Ya, disensor begitu ya. Apakah seperti itu? Kita harus sadar bahwa kita ini masih hidup dalam daging yang mudah berdosa, yang mudah sekali untuk tergoda oleh dosa. Jangan sampai kita kasih makan dosa terus-menerus dengan kebiasaan kita tanpa memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Milikilah hati yang murni di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik dengan hati yang murni itu dikenan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus minta hikmat sama Tuhan. Minta Tuhan murnikan hati kita. Jangan sampai semua perbuatan yang kita lakukan itu justru membuat kita dan sesama kita itu jatuh di dalam dosa. Mohonlah kemurahan Tuhan untuk terus memperbaiki cara berpikir kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki tingkah laku kita supaya kita ini tetap berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan kebenaran itu, maka yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau
Kami bersyukur karena anugerah-Mu terus melingkupi kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi manusia yang lemah dan terbatas ini terus melihat bahwa kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh kuasa dari Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, supaya Kau tetap memberikan kami kesempatan untuk kami bisa hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami miliki dalam kehidupan ini, semua pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi di depan kami, membuat mungkin keraguan dan kekecewaan di dalam hati kami. Tuhan, kami percayakan semuanya. Engkau yang hidup, Engkau berkuasa atasnya, mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan kami, sehingga kami hidup dengan penuh kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk salib Kristus yang Kau nyatakan buat setiap kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini melayani Tuhan dengan hati mereka. Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau memakai mereka satu persatu, WL Singer Multimedia, tim gembala yang ada di tempat ini, dan juga jemaat-Mu yang hadir pun Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita semua baca katakan amin. Yang diberkati lewat firman Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Kami dari tim Gembala dan seluruh jemaat BSD Church mengucapkan terima kasih banyak buat Pastor Eliezer Sutopo yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita saat ini. Tuhan memberkati, haleluya. Saya mau menyapa buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di BSD Church, boleh lambaikan tangan. Oh ada, haleluya, welcome home. Mungkin boleh berikan salam kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali, dan kami sungguh senang jika Bapak Ibu belum ada tempat beribadah secara tetap, boleh bergabung di BSD Church. Kita mau bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama. Haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman. Silakan multimedia. Sungguh nyata di hidupku. Kami umat-Mu datang untuk menyembah-Mu, membawa syukur dan pujian bagi-Mu. Sungguh besar, sungguh mulia kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu. Berkat-Nya selalu. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk dalam persembahan. Siapkan hati kita akan berdoa. Puji dan syukur Tuhan Yesus, yang hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, 1 minggu ini Tuhan berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami. Kami boleh menerima berkat sukacita, damai sejahtera, berkat yang terbaik daripada-Mu, berkat jasmani, dan juga siang hari ini kami boleh menerima berkat rohani-Mu. Biarlah kiranya berkat yang telah kami terima di minggu ini Tuhan, sebentar kami mau mengembalikan persembahan ucapan syukur kami Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau mengembalikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya apa yang akan kami kembalikan kepada-Mu ini boleh berguna Tuhan bagi gereja-Mu ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong di tempat ibadah yang masih ada ini Tuhan, sehingga berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami dan umat-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari
membawa persembahan kita Bapak Ibu Saudara dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Mari dengan bangkit berdiri bersama. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Say, give thanks, give thanks. Oh, give thanks. Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Jadi nggak salah ya, Pastor ya, kalau tadi saya ada pesan-pesan sponsor, titip pesan ya. Karena salah satu poin penting dari khotbah di dalam ibadah yang kedua ini adalah bertumbuh dalam
komunitas yang kuat gitu ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau tadi waktu Bapak Ibu datang di luar, Bapak Ibu bisa melihat ada orang-orang yang bawa signboard ini ya. Ini bukan menawarkan pinjol ya, bukan ya. Ini bukan sedang menawarkan pinjaman online atau menawarkan apa, enggak ada Bapak Ibu. Tetapi ini adalah bisnis kerajaan Allah. Yang ditawarkan itu ialah kayu, salib, dan batu penjuru. Yang dicari itu bukan cuan materi duniawi, tetapi adalah keuntungan yang kekal, yaitu keuntungan ilahi, bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Nah oleh sebab itu di gereja kita ini ada yang namanya Care and Grow Community. Sesuai dengan firman tadi ya. Kita walaupun memang mungkin ada tantangan pergumulan, tetapi kita mau tetap berfokus ya, terus berakar, bertumbuh. Sama kalau kayak orang itu bertani Bapak Ibu, kadangkala ada hama gitu kan, kadangkala ada masalah, ada angin badai gitu. Tapi apapun yang terjadi, kita mau tetap fokus, berakar, bertumbuh dan berbuah ya. Lalu di sini juga ada signboard bunyinya in CG Community, dalam Care and Group Community. We are support and not judge. Kita mendukung, tidak menghakimi gitu ya. Jadi kita menolak yang gosip-gosip, yang toksik, yang apa itu kita tolak dalam nama Yesus. Tetapi kita terbuka kepada perkara-perkara yang baik yang berasal dari Tuhan. Lalu di sini kita juga rindu bertumbuh. Tadi saya sudah bahas sedikit. Bukan hanya bertumbuh, tetapi juga berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya ya keep growing. Kita mau terus bertumbuh and become stronger Bapak Ibu. Kita jadi kuat karena hari-hari ini, tahun-tahun ini firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi kita mau kuat dalam Tuhan ya. Dan yang terakhir, ayo Bapak Ibu semuanya apa? Join CG Community. Saya jamin pasti nggak akan rugi. Saudara pasti bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan, mengalami berkat yang berlimpah dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita sebelum kita menerima doa berkat, satu lagi ada tambahan, yaitu pada tanggal 23 Desember sampai 2 Januari BSD Church mengadakan perjalanan rohani ya. BSD Church Holy Land. Biasanya kalau Bapak Ibu sekarang lihat iklan tuh banyak iklan perjalanan rohani itu di atas 3.000. Ini low season. Tapi nanti kita itu akan berangkat high season Bapak Ibu. Kita dapat harga bagus nih. Ya di bawah 3.000, 2.880. Dan ini sudah banyak yang mendaftar, sudah 20-an ya Pak, 20 lebih ya yang mendaftar itu ya. Jadi Bapak Ibu ayo ikut ya, doa supaya Tuhan tuh buka jalan, minta Tuhan itu undang kita untuk kita bisa mengikuti BSD Church Liland ini. Berkatnya selalu dilimpahkan. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepada Tuhan yang hidup, dahsyat, ajaib, hebat, perkasa, kudus, agung, dan mulia. Tidak pernah berubah sekarang dan selamanya. Kami bersyukur dan kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Bahkan tubuh kami sebagai sembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat ibadah siang hari ini ya Tuhan. Sungguh setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami diperlengkapi. Dan jadikanlah kami berkat ya Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, lewat hidup kami nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan gereja ini terus berjalan dalam visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami percaya kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami, bahkan bersamamu Tuhan. Kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kami mengangkat tangan, kami mendoakan
menyertakan bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Pertobatan terjadi di mana-mana. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu, dan kami siap untuk menerima berkat yang terbaik. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaannya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, kuasa, penghiburan, kekuatan, hikmat Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan, bahkan sampai selama-lamanya, berkatnya selalu dilimpahkan. Haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya selalu dilimpahkan. Berkatnya selalu dilimpahkan. Amen. Happy Sunday and God bless you. Shalom, shalom. Alami kebaikan-Mu, kasih setiamu sungguh nyata.